Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan berjudul Tuhan adalah Terang. Menurut 1 Yohanes, pasal 1, ayat 5, Tuhan diungkapkan sebagai terang. Tuhan telah menciptakan terang dan gelap pada permulaan dunia, supaya kita mengetahui ciri-ciri terang yang adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat terang dalam hidup kita sehari-hari. Menurut firman Alkitab, tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tanpa kehendaknya, bukan? Sekarang mari kita bayangkan terang. Jika kita berdiri menghadap terang, apa yang dibentuk di belakang kita? Bayangan kita. Jika kita menghadap terang, bayangan kita ada di belakang kita. Tetapi jika kita membelakangi terang, bayangan kita berada di mana? Ada di depan kita. Ini adalah ciri khas terang yang sangat aneh. Jika kita menghadap terang, bayangan kita berada di belakang kita. Dengan kata lain, kuasa kegelapan tetap berdiri di belakang. Tetapi, jika kita membelakangi terang, kegelapan tetap berada di depan kita. Kita semua sedang menanggung tugas besar, pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Sekarang, kita semua sedang melaksanakan tugas ini. Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita tugas yang penuh berkat. Namun, persoalan mengenai apakah kita membelakangi atau menghadapi tugas ini, hasilnya akan berbeda. Sebuah bayangan mungkin dibentuk di depan atau di belakang kita. Jika bayangan berada di depan kita, itu bermaksud bahwa sesuatu yang buruk dan tidak berkarunia ada di depan kita. Jika bayangan berjalan ke belakang kita, itu bermaksud bahwa masa depan kita akan lebih cerah dan gemilang. Tuhan adalah terang, dan terang memiliki ciri khas yang sedemikian. Sejak kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus maju ke arah panggilan Tuhan itu. Jika kita berpaling membelakangi apa yang diperintahkan Tuhan, masa depan kita sama sekali tidak akan pernah bisa cerah. Selama kita berpaling membelakangi matahari, kita tidak bisa berbuat apa-apa supaya bayangan kita tidak berada di depan kita. Maksudnya, situasi yang tidak berkarunia akan terbentang di hadapan kita. Sebenarnya, itu masalah yang sangat sederhana. Kita perlu memilih satu posisi dari antara posisi kita berpaling membelakangi terang atau maju menghadap terang untuk masa depan kita yang cemerlang. Kita harus maju menghadap terang, bukan? Supaya kita maju menghadap terang, kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan harus menerima Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Ketika kita mengetahui di mana ada Tuhan, kita bisa pergi ke situ. Dan ketika kita mengetahui siapakah Tuhan itu, kita bisa pergi kepada Tuhan dan meminta berkat. Meskipun kita akan menderita kesakitan yang parah, sama seperti kesakitan Yakub pada saat sendi pangkal pahanya terpelecok, kita harus meminta berkat kepada Tuhan. Berkatilah aku. Jika engkau tidak memberkati aku tidak bisa kembali ke kampung halamanku. Tolonglah memberkati aku. Kalau kita hidup dengan iman yang sungguh-sungguh menuju Tuhan, tidak akan ada apapun yang menghalangi kita. Jika kita melihat ke arah Tuhan, tidak masalah dimanapun kita berada. Kegelapan sama sekali tidak akan pernah bisa menghentikan atau menutupi kita, karena Tuhan adalah terang. Kegelapan selalu akan mundur dari kita. Jadi, tahun ini, mari kita menanggung tugas untuk memberitakan Injil kepada 7 miliar orang dan tetap melakukan kehendak Bapa dan Ibu. Mari kita lihat pengajaran di Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Apakah orang yang mendengar suara Tuhan ini dan menuju Tuhan adalah orang yang berpaling membelakangi Tuhan atau orang yang memandang ke arah Tuhan?
Orang yang bergerak atas panggilan Tuhan setelah mendengar kata marilah adalah orang yang menuju Tuhan. Orang yang berpaling dari suara Tuhan, marilah, adalah orang yang tidak taat pada panggilan Tuhan itu. Mereka tidak bisa ditolong, tetapi tetap berpaling dari Tuhan. Alkitab membuat kita mengetahui bahwa kita bisa mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma jika kita pergi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, semua umat manusia harus menerima undangan dari Roh dan pengantin perempuan. Ketika kita pergi kepada Roh dan pengantin perempuan, yaitu kepada Tuhan, kita bisa diberkati sama seperti Abraham, Nuh, Yakub, Rasul Paulus, dan Petrus. Di dalam kasus Petrus yang pernah menyangkal Tuhan dan berpaling dari Tuhan sebentar, betapa sakitnya hati Petrus dalam waktu itu. Memang sudah ada kehendak Tuhan dalam kasus itu, yaitu untuk menjadikan Petrus sebagai pemimpin gereja di kemudian hari. Sebenarnya, sudah ada rencana Tuhan yang tidak kelihatan untuk menghancurkan keangkuhan kesombongan Petrus, supaya dia bisa tetap berada pada posisi yang selalu melayani jemaat-jemaat dengan merendahkan diri. Sekalipun Petrus menyangkal Tuhan bahkan 3 kali, Yesus bertanya kepada dia 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan memulihkan kembali Petrus ke posisi aslinya. Murid-murid yang lain sudah melarikan diri, tetapi Petrus tetap memiliki iman yang teguh untuk tinggal bersama dengan Yesus dan menjaganya sampai akhir. Ketika Yesus berjalan di atas air kira-kira jam 3 malam, murid-murid yang lain melihatnya dan terkejut, sehingga tidak bisa melihatnya lagi, karena berpikir itu hantu. Namun, Petrus berkata dengan iman yang teguh, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Seandainya Petrus tidak punya titik lemah, dan kepadanya tugas kepemimpinan gereja awal dipercayakan, dia pasti menjadi sangat sombong. Karena dia berposisi untuk memimpin gereja, Tuhan merendahkan dia supaya dia tidak akan pernah meninggikan diri. Melalui semua sejarah ini yang ada di dalam Alkitab, kita bisa melihat kesamaan dari nenek moyang iman kita yang telah menjaga iman. Tak seorang pun dari mereka berpaling membelakangi Tuhan. Mereka semua memandang ke arah Tuhan. Kalau begitu, apakah Tuhan meminta apa yang mudah kepada mereka di dalam situasi atau keadaan yang baik? Tidak. Semuanya susah sekali. Seperti yang saudara-saudari ketahui, adakah sesuatu hal yang gampang di dalam sejarah Nuh dan sejarah Abraham? Apapun tidak gampang, tetapi mereka tetap memandang kepada Tuhan dan maju ke arah Tuhan. Mereka sama sekali tidak membuat bayangan berada di depan mereka. Makanya, dunia rohani mereka selalu sangat terang. Mereka sudah diberikan janji berkat dan kemuliaan di masa depan. Tuhan kita adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yakni Roh dan pengantin perempuan. Kita harus selalu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jika kita memalingkan wajah menjauh dari Tuhan, kegelapan tetap akan menghambat jalan untuk maju. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan. Secara khusus, kita sedang hidup pada zaman ini di mana kerajaan surga sudah sangat dekat. Jadi kita harus menyediakan pelita dan minyak. Kalau kita tidak menyediakan minyak dan iman, kita akan jatuh pada situasi 5 orang gadis yang bodoh. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh,
dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh selalu memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Menurut saudara-saudari, apakah gampang untuk membangun bahtera itu? Tidak gampang. Saya pernah menceritakan bahtera Nuh kepada saudara-saudari. Selain membangun bahtera, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa satu pasang dari segala jenis hewan seperti singa dan dari segala jenis binatang melata seperti ular dan memasukkannya ke dalam bahtera. Menurut firman di Kejadian, Nuh telah melakukan semuanya itu. Ada tertulis, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pembangunan bahtera itu sendiri pun tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Bahkan dalam 1 atau 2 tahun. Walaupun dia telah membangun bahtera, gampangkah bagi dia membawa binatang-binatang ke dalam bahtera? Di dalam Alkitab tertulis hanya 1 kalimat dan sangat sederhana, demikianlah dilakukannya. Nuh tidak pernah berpaling dari firman Tuhan, tetapi melakukan semua yang susah itu. Dia sudah mentaatinya, dia selalu memandang Tuhan. Dia tidak berpaling dari terang. Jika kita berpaling dari terang, kegelapan selalu ada di depan mata kita. Jika kegelapan ada di depan kita, itu bermaksud bahwa masa depan kita akan menjadi gelap. Namun, jika kita maju ke arah terang, kegelapan sama sekali tidak akan pernah bisa menutupi kita. Sekarang kita menyelidiki perbuatan Nuh dan Abraham. Di dalam kitab Ibrani pasal 11, sudah tertulis tentang banyak nenek moyang iman kita. Tuhan Ibu telah berfirman, mari kita beritakan Injil kehidupan kepada semua 7 miliar umat manusia di seluruh dunia. Kita tidak boleh memalingkan muka dari tugas ini, tetapi harus memandang firman Tuhan dan maju. Sekarang, apa yang kita butuhkan adalah mempersiapkan minyak iman di dalam pelita-pelita kita. Janganlah menjadi seperti 5 orang gadis bodoh yang menghabiskan minyak, tetapi sediakanlah minyak secukupnya. Kalau kita selalu memandang Tuhan dan maju ke arah terang untuk melakukan perintah apa saja, kegelapan sama sekali tidak akan pernah bisa menghancurkan masa depan kita. Masa depan Esau sudah gelap, dan masa depan Yudas Iskariot juga sudah gelap. Mereka semua sudah berpaling dari Tuhan. Tidak ada kesempatan bagi mereka, meskipun seandainya mereka pergi kepada Tuhan dan berteriak, "Tolong pulihkan kembali saya kekenamaan dan kemuliaan saya yang dulu." Ketika kesempatan yang khusus ini diberikan kepada kita, kita tidak boleh berpaling dari itu. Terus, mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikian jugalah Abraham yang disebut di dalam ayat 8. Apabila Tuhan menyuruh Abraham keluar dari rumah ayahnya, dia tetap keluar dari rumah ayahnya walaupun tidak tahu kemana dia harus pergi. Tempat tujuan pun tidak ditetapkan waktu itu. Bukan hanya itu saja, Abraham hanya punya satu anak laki-laki bernama Ishak yang diperanakkannya pada umur 100 tahun. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan bakaran di Gunung Moria. Abraham selalu memandang Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Orang yang memandang Tuhan mentaati firman Tuhan. Dengan otomatis mereka taat padanya. Mereka tidak memandang dunia. Jika orang-orang memandang dunia, akhirnya mereka berpaling dari siapa? Mereka berpaling dari Tuhan yang adalah terang.
Tidaklah mudah untuk membangun bahtera. Perlu menghabiskan uang sebanyak miliaran rupiah. Juga tidak mudah untuk membawa satu pasang dari segala jenis binatang ke dalam bahtera. Sekalipun begitu, tentang dia tertulis, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Inilah cara hidup orang yang maju ke arah terang. Demikian juga Abraham. Kalau begitu, bagaimana dengan zaman ini? Tuhan sudah menyediakan berkat terbesar bagi kita orang-orang kudus yang terakhir. Oleh sebab itu, Tuhan sudah memerintahkan apa kepada kita? Marilah kepadaku, firman Tuhan. Kita harus maju ke arah terang. Kita tidak boleh menjadi orang bodoh yang berpaling membelakangi terang itu. Kalau saudara-saudari tidak mengerti apa yang saya katakan sekarang, silahkan berdiri sambil berpaling membelakangi matahari waktu matahari terbit. Dan lihatlah apa yang ada di hadapan Anda sekalian dan menghambat jalan Anda. Kemudian cobalah berdiri ke arah matahari. Apapun tidak akan menghambat Anda. Ketika Tuhan menurunkan Saul dari tahtanya, berkat dan kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan Saul. Tetapi tentang Daud yang sungguh-sungguh memandang Tuhan, Tuhan menjamin masa depan Salomo, anak laki-laki Daud, dengan berfirman, "Aku tidak akan menurunkan Salomo dari tahtanya." Padahal Tuhan sudah berfirman, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Sama seperti ini, Tuhan mengasihi Daud karena Daud selalu memandang Tuhan. Setiap kali ada kesulitan, dia mencari nasihat Tuhan. Daud sudah mengetahui dengan baik bahwa tidak ada kecuali Tuhan yang bisa menyelesaikan segala masalah dia. Bagaimana dengan Daniel, salah seorang nenek moyang iman kita? Ketika dia dicampakkan ke dalam gua singa, apakah dia memperhatikan singa atau Tuhan? Sekalipun singa-singa mengaum-ngaum di sampingnya, dia sama sekali tidak peduli. Daniel selalu memandang hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, sekarang kita berada di jalan ke kerajaan sorga, sama seperti Yakub yang sedang kembali ke kampung halamannya. Jika kita berpaling dari terang, dari saat itu kegelapan menghambat kita, dan akan membuat masa depan kita jadi gelap. Tetapi, jika melihat ke terang, kegelapan sama sekali tidak akan pernah bisa menghambat jalan kita. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, adakah yang diciptakannya tanpa kehendaknya? Segalanya telah diciptakan oleh karena kehendak Tuhan. Terang juga telah diciptakan oleh kehendak Tuhan. Tuhan menyebut dirinya sendiri sebagai terang dari antara segala hal yang diciptakannya karena ciri khas terang itu. Saudara-saudari, kalau mau membuat hambatan dan kegelapan di hadapan Anda boleh berpaling dari Tuhan. Tetapi kalau Anda mau segalanya makmur di masa depanmu, Anda harus memandang roh dan pengantin perempuan yang memanggil kita untuk datang. Saya berharap kita semua percaya itu dan rajin berlari ke arah kerajaan surga. Kita tidak boleh kehilangan iman terhadap Bapa dan Ibu. Apabila kita kehilangan iman itu, bayangan yang gelap tetap akan menutupi kita. Kegelapan sama sekali tidak bisa menghambat aku, walau itu bisa menghambat orang lain. Karena apa? Karena aku selalu maju ke arah terang. Dengan demikian, mari kita selalu memandang Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Marilah kita sampaikan pengharapan, berkat, dan kabar keselamatan kepada semua 7 miliar orang. Juga, mari kita mengikuti Yerusalem Ibu Surgawi yang kudus, yang adalah terang, sebagai keluarga Sion yang indah. Supaya masa depan kita lebih cerah dan cemerlang, dan penuh dengan semangat, kita perlu memikirkan alasan mengapa Tuhan telah membuat ciri khas dari terang itu.
Mari kita baca Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang meninggalkan terang, dia berpaling, membelakangi terang itu bukan? Di dalam firman ini tertulis, di luar aku. Siapakah aku di dalam firman ini? Tuhan. Menurut 1 Yohanes, Tuhan adalah apa? Terang. Jadi di luar aku, berarti berpaling membelakangi terang. Kegelapan selalu berdiri di depan orang yang berpaling membelakangi terang. Itu berarti bahwa hanya ada kegelapan di masa depan orang itu. Oleh sebab itu, Yesus berfirman, sebab di luar aku kamu apa? Yesus tidak mau membuat kita merasa takut dan gemetar. Dia menyadarkan kita bahwa masa depan kita akan menjadi gelap jika kita berada di luar Tuhan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang maju ke arah terang bisa melaksanakan segala yang dia inginkan. Tetapi orang yang berpaling membelakangi terang tidak bisa melaksanakan apapun. Di dalam Yohanes pasal 15, dijelaskan dengan tepat. Mari kita baca firman di Ayub pasal 22. Ayub pasal 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu. Ada suatu harta karun di dalam hati kita. Jika kita memiliki banyak harta karun di dalam kita, akan menjadi tidak ada tempat bagi Tuhan yang adalah emas kita yang benar diam di dalam hati kita. Dengan kata lain, kita tetap akan berposisi untuk berpaling membelakangi terang. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka engkau akan bagaimana? Apakah Tuhan akan menuliskan apa yang tidak benar? Apakah firman ini kamu anggap hanya sebuah omong kosong? Firman Alkitab adalah firman kebenaran. Semuanya benar. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu firman Tuhan. Kapan firman itu akan terlaksana? Ketika kita maju ke arah terang dan ketika kita memiliki iman terhadap Tuhan. Daniel sudah berbuat demikian. Abraham juga. Dan Nuh juga sudah. Barang siapa yang memandang Tuhan, ia tidak akan ditutupi bayangan. Bayangan itu dan kegelapan pasti akan mundur dari orang itu. Segala hujatan yang jahat akan mundur dari kita. Oleh karena itu, Tuhan adalah emas kita. Kita harus menyadari ini dengan dalam. Walaupun ada segala hambatan atau kesulitan di hadapan kita, mari kita selalu memandang Tuhan.
Mari kita baca ayat 28 sekali lagi. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Kita akan baca pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Selama kita memandang Tuhan, tidak ada kegelapan di jalan kita. Tuhan akan membuat kita seperti emas murni dan akan memberkati kita. Pada akhirnya, Tuhan pasti akan mengaruniakan posisi imamat rajani di sorga kepada kita. Jadi kita harus berlari ke depan dengan berpengharapan yang ini, bukan? Mari kita mengikuti terang kemana saja ia pergi. Saya berharap tak seorang pun dari kita jatuh di jalan ke kerajaan surga yang mulia. Marilah kita sampaikan Injil yang begitu penuh dengan pengharapan kepada 7 miliar orang. Kesempatan harus diberikan kepada mereka juga, bukan? Mereka punya pilihan, walaupun mereka menolak kesempatan itu. Soal mereka terima atau tidak, itu bukanlah tanggung jawab kita. Tetapi kita harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Sambil mengerjakan itu, mari kita sambut Bapa di dalam kemuliaan. Tuhan memanggil semua orang yang akan diselamatkan. Tuhan membiarkan orang yang selalu memandang Tuhan menghasilkan buah. Saudara-saudari, buah-buah harus kena sinar matahari agar bertumbuh. Dan rasanya enak. Hanya bentuknya saja yang apel, itu tidak bisa dianggap buah apel yang sempurna. Apel perlu kena terang atau cahaya. Bukan hanya buah tetapi juga pohon perlu kena terang atau cahaya. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu seperti itu. Jadi, kita juga harus selalu memandang Tuhan sebagai anak-anaknya. Orang yang berpaling membelakangi Tuhan mengalami banyak kesulitan dan kesakitan. Tetapi bagi orang-orang memandang Tuhan, Tuhan akan menghapuskan segala hambatan itu dari orang itu. Kita sudah mengetahui perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana sudah menyediakan pelita dan minyak, dan yang bodoh menyediakan pelita. Minyak melambangkan iman. Jadi mari kita sediakan minyak secukupnya. Hal menyediakan minyak iman itu berarti bahwa kita memiliki iman yang selalu memandang Tuhan kapan saja, di mana saja, dan di dalam keadaan apa saja. Tuhan ingin kita memiliki iman yang sedemikian. Akhir-akhir ini, saya memperlihatkan video tentang jagat raya. Di dalam jagat raya, sangatlah susah untuk mencari bumi. Sebab bumi dikelilingi sebanyak 200 miliar bintang di dalam galaksi kita, bumi ini tidak kelihatan. Kemuliaan yang kita nikmati di dalam kerajaan surga beribu-ribu kali lebih mulia daripada bumi ini. Tuhan telah menyediakan kemuliaan yang tak dapat terungkapkan di surga. Tuhan akan mengubahkan usaha kita yang kecil di bumi ini menjadi kemuliaan yang kekal. Mari kita ingat ini dan bersemangat. Tolong bersemangat lagi dan memberitakan Injil dengan lebih rajin. Saya berharap semua keluarga Sion kita menghasilkan buah yang indah dalam penginjilan dan mendapatkan berkat besar dari Bapa dan Ibu. Saya menutup khotbah. Terima kasih.